Tes, 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 tes. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Pak Heru, selaku dosen pengampu mata kuliah Metodologi Penulisan Ilmiah kelas IFE. Perkenalkan, saya Royan Aditya dengan 123-220-174. Di kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan tugas evaluasi akhir semester yang ditugaskan untuk membuat draft bab 1 dan bab 2 dengan mengikuti format skripsi yang ada, lalu membuat materi presentasi PPT yang berisi bab 1 dan bab 2, lalu dipresentasikan lengkap dengan durasi minimal 20 menit. Oke, langsung ke PPT-nya saja. Eh, jadi untuk draft skripsi yang saya buat, yaitu berjudul Pemantauan Kualitas Air Sungai Jati Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan citra satelit Sentinel menggunakan Support Vector Machine atau SVM. Mengapa saya milih judul ini? Karena dari saya sendiri itu memiliki ketertarikan di bidang geoinformatika dan isu-isu lingkungan. Lalu saya juga di semester 5 kemarin sempat mengambil mata kuliah penginderaan jarak jauh yang kurang lebih selaras lah dengan topik yang akan saya topik penelitian yang akan saya buat ini. Langsung saja di bab 1, yaitu pendahuluan. Yang pertama adalah latar belakang masalah. Sungai Jode merupakan salah satu sungai utama yang melintasi kota Yogyakarta dan mengalami pencemaran serius yang disebabkan oleh aktivitas antropogenik dan limbah domestik. Dari data Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta menunjukkan bahwa indeks kualitas air di sungai ini berada di bawah 50, yang berarti tercemar berat. Pencemaran ini menimbulkan kekhawatiran terhadap keberlanjutan ekosistem di wilayah perkotaan tersebut. Lalu, metode konvensional pemantauan kualitas air melalui pengukuran langsung di lapangan memang memberikan hasil yang akurat, atau secara langsung dan inputnya itu data in situ. Namun, memiliki keterbatasan dalam hal jangkauan spasial dan efisiensi waktu. Dalam hal ini, teknologi penginderaan jauh, khususnya penggunaan citra satelit Sentinel-2, menjadi alternatif yang menjanjikan. Mengapa Sentinel-2? Karena Sentinel-2 memiliki resolusi spasial yang tinggi dan band spektral yang sensitif terhadap parameter kualitas air, seperti Total Suspense Solids atau TSS, lalu pH, dan Dissolved Oxygen atau DO. Namun demikian, bagian besar studi sebelumnya masih mengandalkan pendekatan regresi linear berganda yang mengasosiasikan hubungan linear antara data citra dan parameter kualitas air. Padahal kenyataannya, hubungan tersebut seringkali bersifat nonlinear dan kompleks. Oleh karena itu, dibutuhkan pendekatan baru yang lebih adaptif. Salah satu algoritma yang terbukti lebih unggul adalah Support Vector Machine atau SVM, yang memiliki kemampuan menangani data nonlinear dengan akurasi yang tinggi. Next, kita ke rumusan masalah. Yang pertama adalah bagaimana karakteristik hubungan antara nilai reflektasi citra Sentinel-2 dengan parameter kualitas air Sungai Jodi berdasarkan data pengukuran in situ atau data pengukuran yang diukur secara langsung di lapangan. Dan yang kedua adalah apakah implementasi algoritma support vector machine atau SVM dapat menghasilkan model prediksi kualitas air dengan tingkat akurasi yang lebih superior dibandingkan dengan metode regresi linear berganda. Yang ketiga adalah parameter kualitas air manakah yang menunjukkan sensitivitas paling tinggi terhadap variasi nilai reflektasi dari band spektral citra Sentinel-2.
dari rumusan masalah dan latar belakang masalah tadi, saya membuat batasan masalahnya agar untuk memfokuskan ruang lingkup penelitian agar eh, bisa lebih fokus di penelitian tersebut saja. Yang pertama adalah lokasi penelitian. Lokasi penelitian ini dibatasi hanya ada di segmen Sungai Jati yang berada dalam wilayah administrasi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan yang kedua, parameter kelas air yang dianalisis terbatas pada 4 parameter utama, yaitu pH, lalu DO atau Dissolved Oxygen, lalu TSS atau Total Suspend Solids, dan TDS, yaitu atau Total Dissolved Solid. Dan yang ketiga, ada data penginderaan jauh yang digunakan terbatas pada citra sentilan 2 yang diakuisisi pada periode yang bersamaan dengan waktu penggunaan data in situ yang tersedia dari web DLH dan Bapeta DIY. Lalu yang terakhir, menggunakan algoritma machine learning yang diimplementasikan terbatas pada support vector regression atau SVR. SVR ini sebenarnya adalah bagian atau cabang dari SVM. Jadi kalau SVR ini lebih ke regresinya dengan kernel RBF atau Radial Basis Function. Penerapan batas-batasan tersebut dimaksudkan untuk memfokuskan penelitian pada aspek-aspek yang paling relevan dengan tujuan utama, yaitu pengembangan model prediksi kualitas air menggunakan integrasi teknologi penginderaan jauh dan machine learning pada area studi yang spesifik. Lalu, tujuan dan manfaat penelitian. Yang pertama, tujuan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara nilai reflektasi citra satelit 2 dan parameter kualitas air membangun model prediksi yang menggunakan pendekatan RLB dan SVR, serta melakukan evaluasi performa kedua metode menggunakan matriks RMSE, MAE, dan R kuadrat. Lalu, untuk manfaat penelitiannya, penelitian ini diharapkan memberi manfaat praktis berupa alternatif metode pemantauan kualitas air yang lebih efisien secara waktu dan biaya. Secara akademis, studi ini memperkaya kajian penginderaan jauh dan machine learning dalam bidang lingkungan. Sedangkan secara kebijakan, hasil penelitian dapat mendukung pengambilan keputusan berbasis data yang akurat dan real-time untuk mengatasi permasalahan pencemaran air. Lalu ada tahapan penelitian dan sistematika penulisan. Untuk tahapan penelitiannya, metodologi penelitian terdiri atas beberapa tahap utama, yang dimulai dari akuisisi data, sampel 2, dan data in situ. Lalu dilanjutkan dengan pre-processing data dan sinkronisasi temporal. Selanjutnya dilakukan pengembangan model prediksi menggunakan SVR dan RLB, serta evaluasi performa model dengan metrik statistik. Akhirnya, dilakukan visualisasi hasil dalam bentuk peta tematik distribusi kualitas air. Lalu untuk sistematika penulisannya, ada laporan penelitian atau di penelitian ini disusun dalam 5 bab. Yang bab pertama itu membahas pendahuluan, bab kedua membahas tentang memuat tinjauan literatur terkait teori dan studi sebelumnya. Lalu bab ketiga menjelaskan metodologi penelitian, bab 4 berisi hasil dan pembahasan, dan bab 5 menyampaikan kesimpulan dan saran. Lalu kita ke bab 2 yaitu tinjauan literatur. Yang pertama adalah penginderaan jauh untuk kualitas air. Penginderaan jauh merupakan teknik observasi bumi tanpa kontak langsung yang memungkinkan pemantauan kualitas air secara luas dan efisien. Nah, Citra Sentinel 2 menjadi satelit unggulan karena resolusi spasialnya yang tinggi serta memiliki band spektral yang sensitif terhadap parameter perairan seperti TSS, klorofil A, dan kekeruan.
Reflektasi spektral dari badan air dapat digunakan untuk mengestimasi kualitas air, karena tiap parameter memiliki ciri optik yang unik. Lalu ada juga untuk koreksi atmosferik. Citra satelit mentah masih terpengaruh atmosfer, jadi eh, tidak sebersih itu untuk citra satelit yang mentah. Jadi masih ada campuran-campuran dari seperti hamburan dan penyerapan oleh gas serta aerosol atau bahkan ada polusi dari awan juga. Lalu koreksi atmosferik diperlukan untuk menghasilkan reflektasi permukaan yang lebih akurat. Salah satu algoritma koreksi yang populer adalah SENSUGOR dari European Space Agency atau ESA yang mengubah data TOA menjadi data XR. Lalu ada parameter kualitas air yang berdasarkan pH dan DO atau dissolved oxygen. pH menunjukkan tingkat keasaman atau kebasahan air. Nilai ekstrem pH dapat mengganggu ekosistem air menurut Sartika Manik dan Handoko. DO atau oksigen terlarut sangat penting bagi kelangsungan organisme air. Kadar oksigen terlarut rendah dapat menyebabkan kondisi hipoksia atau anoksia yang membahayakan ekosistem. Lalu ada parameter kualitas air yang berdasarkan TSS dan TDS. TSS adalah padatan tersuspensi dalam air yang dapat memengaruhi kejernihan serta menurunkan penetrasi cahaya. TSS tinggi bisa menghambat fotosintesis. TDS mencerminkan total zat terlarut seperti garam mineral dan bahan organik. Nilai TDS yang tinggi dapat mengubah rasa air serta berdampak negatif pada organisme air. Lalu, machine learning untuk prediksi kualitas air. Machine learning memungkinkan sistem belajar dari data dan mengenali pola. Dalam pemantauan kualitas air, pendekatan ini efektif memodelkan hubungan nonlinear antara data reflektasi satelit dan parameter air yang sulit dijelaskan oleh metode statistik logik. Untuk lebih jelasnya, saya bukakan Word-nya saja. Nah, untuk metode machine learning yang pertama yaitu regresi linear berganda, yaitu merupakan metode statistik yang digunakan untuk memodelkan hubungan linear antara satu variabel dependen atau respon dengan dua data lebih variabel independen atau prediktor. Dalam konteks penelitian ini, parameter kualitas air merupakan variabel dependen, sedangkan nilai reflektasi dari eh, berbagai band satelit merupakan variabel independen. Persamaan umum MLR adalah sebagai berikut, yaitu Y sama dengan A plus B1 kali X1 plus B2 kali X2 sampai N. Keterangannya, Y adalah konsentrasi parameter kualitas air prediksi, Xn itu nilai reflektasi pada band ke N, A adalah konstanta dari intercept, Bn adalah koefisien regresi untuk variabel ke N. RLB sering digunakan pada model baseline karena interpretasinya yang relatif sederhana. Namun, asumsi linearitas yang mendasarinya dapat membatasi performa model jika hubungan antara variabel bersifat nonlinear. Lalu yang kedua adalah support vector regression atau SVR. SVR ini adalah ekstensi dari
SVM atau support vector machine yang digunakan untuk tugas regresi. Berbeda dengan regresi linear yang berusaha meminimalkan kesalahan kuadrat, SVR bertujuan untuk menemukan hyperplane terbaik yang memiliki margin sekecil mungkin dan meminimalkan kesalahan di luar margin tersebut. Kekuatan utama SVR terletak pada kemampuannya untuk menangani hubungan nonlinear dengan menggunakan fungsi kernel seperti radial basis RBF. Lalu pada SVR itu mempunyai fungsi objektif dengan yang dideskripsikan dengan sebagai berikut. Setengah eh, setengah mutlak kuadrat plus C sigma NI lalu epsilon epsilon I plus epsilon I bintang dengan kendalanya seperti ini. Kendala pertama yaitu Y1 dikurang W kali XI plus B dan seterusnya. Untuk keterangannya, epsilon I dan epsilon I bintang disebut slack variable yang digunakan untuk mengakomodasi deviasi yang melebihi batas epsilon. Parameter C mengontrol besarnya penalti terhadap kesalahan yang melebihi margin. Lalu ada juga fungsi loss dan karena SVR menggunakan fungsi loss insensitif, yaitu hanya menghitung saham prediksi yang memiliki margin. Secara matematisnya seperti ini. Lalu di sini ada kondisi jika I dikurang fungsi fxi itu kurang lebih atau sama dengan epsilon, maka menggunakan lainnya, epsilon lainnya. Untuk menangani hubungan nonlinear, SVR menerapkan fungsi kernel. Salah satu kernel populer adalah radial basis function atau RBF. Rumusnya seperti ini dengan keterangan eh, gamma adalah parameter kernel yang menentukan seberapa jauh pengaruh dari satu data pelatihan. Semakin besar nilai gamma, semakin sempit jangkauan pengaruhnya dan semakin kompleks modelnya. Lalu fungsi dari kernel RBF ini memungkinkan SVR untuk memetakan data ke ruang dimensi yang lebih tinggi, di mana hubungan nonlinear dapat diubah menjadi linear, sehingga model dapat menangkap pola data yang kompleks secara efektif. Lalu untuk parameter-parameter SVR RBF meliputi C atau parameter regularization, yaitu mengontrol trade-off antara memaksimalkan margin dan meminimalkan kesalahan pelatihan. Nilai C yang lebih besar cenderung menyebabkan overfitting pada data pelatihan. Sedangkan nilai yang lebih kecil dapat menyebabkan underfitting. Jadi untuk parameter ini harus seimbang. Jadi tidak boleh berlebihan atau kurang. Lalu untuk epsilon, yaitu menentukan lebar margin toleransi kesalahan. Jadi data yang berada di dalam margin ini tidak berkontribusi pada fungsi loss model. Lalu gamma, yaitu untuk menentukan jangkauan pengaruh satu sampel latihan terhadap model. Nilai gamma yang kecil mengindikasi pengaruh yang jauh, sedangkan nilai gamma yang besar mengindikasikan pengaruh yang dekat. SVR telah menunjukkan performa yang superior dalam memprediksi parameter proses air yang kompleks dan nonlinear, terutama ketika berhadapan dengan data yang bervariasi dan mengandung noise. Lalu kita masuk ke matriks evaluasi model. Yang pertama itu ada RMSE atau root mean square error. Root mean square error adalah ukuran standar deviasi dari residu atau kesalahan prediksi. Matrik ini mengukur seberapa jauh prediksi tersebar dari nilai sebenarnya. Lalu RMSE dapat dihitung dengan rumus berikut. Dengan keterangan YI itu adalah nilai observasi ke I, lalu Y topi I itu adalah nilai prediksi ke I. Lalu N sampel itu adalah jumlah sampel dari uh, RMSE-nya.
Nilai RMSE yang lebih kecil menunjukkan performa yang lebih baik ditimbang dengan RMSE yang lebih besar. Lalu matriks evaluasi modul yang kedua adalah MAE atau Mean Absolute Error. MAE adalah rata-rata dari selisih absolut antara nilai prediksi dan nilai sebenarnya. MAE memberikan gambar yang jelas tentang besar rata-rata kesalahan prediksi dalam satuan yang sama dengan variabel yang diprediksi. Lalu MAE itu dapat dihitung dengan rumus berikut. Dengan keterangannya yaitu sama seperti di RMSE, nah, observasi 3I, yaitu PI itu adalah methode 3I, dan N itu adalah jumlah sampel. Sama seperti RMSE, nilai NAE yang lebih kecil menunjukkan performa model yang lebih baik. Lanjut ada coefficient of determination atau R kuadrat. R kuadrat ini atau coefficient determination berproporsi variabilitas dalam variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh model regresi. Nilai R kuadrat berkisar antara 0 hingga 1. Nilai 0 menunjukkan bahwa model tidak menjelaskan variabilitas apapun dari variabel dependen. Sedangkan nilai 1 menunjukkan bahwa model menjelaskan seluruh variabilitas. Lalu koefisien determinasi dapat dihitung dengan rumus berikut. Dengan keterangan Y itu adalah nilai observasi KI, lalu Y atau PI itu adalah nilai prediksi KI, dan rata-rata Y itu ada rata-rata nilai observasi, lalu N sampel itu ada jumlah sampel. Nilai koefisien determinasi yang lebih tinggi menunjukkan model yang memiliki kecacatan atau fit yang lebih baik terhadap data. Lalu yang terakhir adalah penelitian terdahulu atau state of art. Sini saya menggunakan sekitar 13 jurnal. Yang pertama itu adalah jurnal yang berjudul Analisa Kualitas Air di Pantai Kuala Tanjung. Dengan metodenya itu menggunakan in situ seperti analisis fisik, kimia, mikrobiologi, NSF, dan NSF WGI. Dengan hasil akhirnya, kualitas air masih di bawah baku mutu, namun warna TSS dan deterjen lebih ambang. NSF WGI menunjukkan kondisi baik di kisaran 75 sampai 80. Dan jurnal kedua adalah tinjauan kualitas air Sungai Code dengan metode Storet serta indeks penyebaran. Sungai Code tercemar berat, hasilnya Sungai Code tercemar berat menurut Storet dan sedang menurut IP. Sungai tampak kotor, banyak sampah, dan berbau. Lalu jurnal ketiga adalah judulnya Retrieval of Water Quality Parameters in Jiangsu Lake. Dengan metode menggunakan channel 2, RF, XGBoost, dan SPR. Hasilnya CatBoost terbaik untuk CILA, CODMN, TP. XGBoost paling optimal untuk DO. Model berbasis reflektasi satelit sangat andal. Lalu untuk jurnal keempat sebenarnya mirip-mirip juga, namun berbeda di jenis satelit yang digunakan. Di sini adalah Landsat 8 dengan judul Advancing Reservoir Water Quality Parameter Estimation. RF menghasilkan hasil terbaik untuk CLA dan TSS. Generasi tertentu menjadi prediktor signifikan. Ini juga bisa ya SVR. Nah, untuk SVM judul Early Slums Identification and Jakarta menggunakan SVM dan Pleiades. Misalnya, SVM mengidentifikasi kawasan kumuh dengan akurasi 86,25% dan kata 0,96. Efektif untuk citra refleksi tinggi. Lalu, estimasi sebaran level air di Waduk Saguling.
menggunakan HTML2 dan MLR. Jadi versi band 2, 3, 4, 5, dan 11 menghasilkan R kadratnya itu 0,25, lalu validasi data baru turun ke R kadrat 0,261. Ini adalah klasifikasi kualitas air sungai DIY menggunakan random forest, operasi penelitian 100%, ujian 91,43%, fitur lokasi signifikan waktu kurang relevan. Oke, mungkin untuk sekilas dari set of art yang saya gunakan, mengingat waktu durasi sudah 20 menit lebih, langsung saya akhiri saja. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Jika ada kurang atau salah kata dari saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.